Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bergembira karenanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Suatu sukacita besar bagi kami dapat menjumpai Anda kembali dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Berikut informasi penting dalam minggu ini. Berikut cuplikan kebaktian dan perayaan hari ulang tahun Abalov ke-32 di Kebun Raya Badugul. Mari dukung dan doakan kelas SPK yang berlangsung setiap hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 Abalov Bali. Dan kelas SPK untuk Abayutis berlangsung setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Abalov Bali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian Abanus Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom untuk jemaat Abaloh Bali atau Denpasar khususnya. Saya bersyukur hari ini kita boleh belajar kembali tentang firman Tuhan. Ingat tema kita tahun ini adalah semakin kuat, semakin berdampak. Getting stronger, bigger impact. Hari ini kami penatua, saya mewakili penatua ingin menyampaikan start bulan Oktober, November, Desember, kita akan banyak berbicara tentang pribadi yang memberi dampak. Ingat tema 2023 adalah tentang dampak. Semakin kuat, semakin berdampak. Saya ingin mengingatkan jemaat Abaloh, jemaat di Bali, bahwa apapun yang kita bicarakan selalu akan dikaitkan dengan visi, misi atau visi, dan nilai-nilai. Tentunya setiap kita terus didorong untuk terlibat, untuk kita menjadi murid Kristus. Setiap kita hidup dalam komunitas, ya, komunitas yang sejati, dan setiap kita boleh memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi dengan tujuan supaya apa? Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan dengan nilai yaitu hamba dalam kasih Kristus. Tema hari ini adalah pribadi yang memberi dampak. Sebagai penguat, semakin kita kuat dan semakin kita berdampak. Nah, sebelum saya membahas tentang ini, saya teringat sebuah buku yang memberikan masukan kepada gereja, ditulis oleh Leonard Sweet. Dia seorang yang disebut future gereja, yang bisa membaca gereja di masa mendatang. Dia berkata, ada dua tipe gereja dalam bukunya So Beautiful. Disebut gereja ABC dan gereja MRI. ABC dan MRI. ABC itu apa? Gereja yang berfokus kepada kehadiran atau attendance, gereja yang berfokus pada building atau bangunan, dan C adalah cash atau uang. Sedangkan gereja MRI adalah gereja yang berfokus kepada misi atau missional church, gereja yang berfokus pada R, relational church atau hubungan, gereja yang berfokus pada incarnation atau incarnational church atau gereja yang mewujudkan gereja di mana saja berinkarnasi gereja itu. Tentunya kalau kita bicara tentang dua gereja ini gambarnya aja berbeda, ya. Yang satu Happy Holy Good Church, gereja yang begitu sukacita, yang satunya gereja MRI sifatnya kelihatannya chaos itu, kelihatan semrawut. Tapi menurut Leonard Sweet berkata gereja mula-mula adalah gereja yang MRI. Kenapa? Gereja ABC hanya membangun anggota, kalau MRA membangun misioneri menjadi berkat, ya. Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan atau memancarkan gerakan kasih Bapa tentang visi misi kita. Dan gereja ABC hanya membangun orang percaya, believer, tapi kalau MRI membangun murid atau pemurid, disciple atau disciple maker. Kalau ABC membangun hanya penikmat, kalau MRA membangun pengubah komunitas. Abaloh Bali atau Abaloh Denpasar, kami penatua dan pemimpin memutuskan untuk menjadi gereja yang MRI dalam konteks dalam buku So Beautiful karangan Leonard Sweet. Nah, karena itu tidak heran kita banyak berbicara tentang menjadi berkat. Tema hari ini pribadi yang berdampak adalah sebuah kerinduan doa kami untuk setiap pribadi di jemaat Abaloh Bali ini, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, mulai dari katakan usia dewasa muda, keluarga atau bahkan senior, boleh menjadi pribadi yang berdampak. Beberapa ayat ingin saya membacakan. Kenapa kita mesti menjadi pribadi yang berdampak, menjadi dasar kita? Ada beberapa ayat. Yang pertama, Matius 28, ayat 19-20. Ini berbicara tentang komunitas yang menjangkau, masih ingat ya? Untuk kita menjadi berkat untuk out. Up, in, out. Beberapa bulan lalu kita berbicara banyak tentang up, in, out.
Nah, ayat ini tetap kita pakai karena ayat ini berbicara tentang dampak. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah siapa? Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah 1 ayat 8, isinya mau mirip. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan menjadi saksiku di Yerusalem, dan dikata, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata-kata dan, bukan atau ya. Ketika Roh Kudus turun, kita akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, provinsinya Yerusalem, tetangganya provinsi Yudea adalah Samaria, dan ke ujung bumi. Tidak heran nanti kita akan berbicara tentang doktrin dasar tentang Roh Kudus. Roh Kudus ya. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu datang ke jemaat ya bersama-sama tanggal 1 Oktober ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Memang YouTube dengan kita onsite berbeda, khususnya tanggal 1 ini. Kalau jemaat ingin tahu tentang apa kekuatan tentang Roh Kudus, hubungi sekretariat gereja, hubungi Pak Ferdinand akan memberikan mungkin kopiannya atau rekamannya. Lanjut lagi, 2 ayat lagi. Dikatakan di dalam Matius 5, 13, 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini berbicara tentang apa? Berbicara setiap kita menjadi terang dan garam. Setiap kita harus berdampak. Setiap kita harus berdampak. Terang itu kelihatan, garam itu terasa. Nah, ayat terakhir. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat di dalam Matius 28 berbicara kita harus menjadi berkat. Kita diperintahkan, setiap kita diperintahkan untuk memuridkan. Diperkuat dengan Kisah Rasul 1, dimulai dari Yerusalem, katanya, kemudian Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Dan itu semuanya harus dilakukan. Banyak orang berkata, oh kami Yerusalem, saya tidak. Yerusalem, Yudea, Samaria, provinsi lainnya, dan bahkan ke ujung bumi, seluruh dunia. Matius menekankan setiap kita itu garam dan terang. Seperti tadi saya katakan. Setiap kita harus bisa memberi pengaruh. Tentunya pengaruh yang baik. Tentunya pengaruh yang benar. Dan ketika kita melakukan itu, pastikan kita melakukan seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya kembali lagi. Di dalam Matius 28 dikatakan setiap kita diperintahkan menjadikan semua bangsa muridku. Ku-nya itu huruf besar. Muridnya Yesus. Bukan murid kita. Murid Yesus. Bukan muridnya Apollos. Kan? Muridnya gereja tertentu. Apalagi pribadi tertentu. Muridnya. Dan di dalam konteks itu saya ingin mengingatkan. Bukan hanya mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengajarkan supaya mereka bertumbuh. Supaya mereka bukan menjadi bayi. Maka Alkitab pada berkata, kerohanian dibagi anak-anak, dewasa, dan bapak. Katanya ya, supaya mereka bertumbuh. Dan di dalam mereka bertumbuh, kita orang percaya harus jadi saksi. Kita orang percaya harus berdampak, memberi pengaruh kepada orang-orang yang baru percaya. Setiap kita loh, muridnya Tuhan, jemaatnya Tuhan, tapi melalui keteladanan kita sebagai orang percaya. Yang menarik, kehidupan orang percaya bukan hanya masalah rohani saja. Bukunya The Word is a Father dikarang oleh Bapak Casey Caston mengingatkan kepada kita. Ada 6 aspek, sebenarnya Pak Casey juga ngambil dari yang lainnya. Ada 6 aspek kehidupan manusia. Aspek rohani, aspek emosi, aspek sosial, aspek intelektual, aspek fisik,
dan aspek environment, ya, sosial, emosi, intelektual, kecerdasan, ya, fisik kita, lingkungan kita. Nah, setiap kita seharusnya berdampak di dalam 6 area itu. Jadi dengan hal ini kita bisa melihat pribadi yang berdampak, bahasa sederhananya, karena itu perintah Tuhan. Perintah. Kita tidak diberi pilihan. Memuridkan, menjadi dampak, menjangkau, istilahnya. Itu adalah perintah Tuhan. Bukan pilihan. It is must. It is obligation. Ya. It is not the option, pilihan ya. Nah, kita menjadi berkat di mana? Tadi saya sebutkan. Saya ingin memberi contoh. Kita ini hidup bukan hanya masalah kerohanian saja. Yang lalu kita didorong untuk memberitakan Injil. Kita didorong untuk bersaksi, menceritakan kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan supaya orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Jemaat Apollo Bali diberi hal yang lebih luas. Bukan hanya masalah kerohanian. Betul, masalah kerohanian pertama. Jadi kalau kita berdampak bukan hanya masalah kerohanian. Ada aspek-aspek atau ada area lain. Kalau kita menjadi berkat dengan kerohanian, contohnya apa? Ketika saya baca firman. Ketika saya berdoa. Ketika saya bersaksi ya. Menceritakan kasih Tuhan. Itu kita memberi dampak pada aspek kerohanian. Doa puasa, masih ingat ya, ada disiplin-disiplin rohani. Nah, aspek emosi apa? Adalah ketika saya menjadi teladan, menang atas emosi. Kita bisa menahan atau kita bisa mempunyai kesehatan emosi yang sehat. Contoh, kita menang rasa amarah. Stres, hari ini banyak stres ya. Nah, entah dengan hubungan suami istri, dengan anak, pekerjaan, bahkan pelayanan bisa menimbulkan stres loh. Kita menang ya. Kita tidak merasa benar sendiri. Kita berdamai dengan pribadi kita. Itu emosi kita. Kita harus menjadi berkat, dampak di dalam proses emosi kita. Kita dikatakan bukannya dibangun dengan rohani dan emosi. Ada proses sosial. Saya selalu mengatakan kekristenan bukan hanya masalah rohani. Sosial penting. Bapak Ibu, saudara sekalian, kenal nggak dengan tetangga? Menyapa enggak kalau ketemu tetangga, itu sosial. Kita nih tinggal di Jalan Serman Madepil, kenal enggak dengan tetangga kanan kiri kita? Senyum enggak? Nah, sama katakan dengan penjual-penjual, banyak penjual ya. Kita bersosial dengan baik ya. Kita di lingkungan terkenal sosial yang baik enggak? Bertetangga dengan baik. Bukan hanya sosial, intelektual. Kita ini bertumbuh enggak dalam kognitif? Kita bertemu dalam apa? Pengetahuan kita. Kita bertanggung jawab atas pertumbuhan intelektual kita. Dengan apa? Membaca, belajar, ya, mendengarkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran. Bukannya rohani, pengajaran yang lainnya tentang ilmu pengetahuan, ya. Tentunya ketika kita bertumbuh dalam intelektual harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Mengatakan bahwa alam ini tidak diciptakan Tuhan misalnya. Ada banyak proses ya. Kita mesti disesuaikan, tapi pengetahuan kita mesti bertambah. Teman-teman, anak-anak yang sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, saya ingin mengingatkan bagaimana ilmu pengetahuanmu, tanggung jawab Pak, dengan sekolah dan kuliahmu. Dulu zaman saya ada namanya PI, penginjilan, ada juga namanya IP, indeks prestasi. Mesti seimbang. Ilmu pengetahuan kita harus bertanggung jawab dengan ilmu pengetahuan loh. Kalau kita ingin berdampak, untuk khususnya orang tua kita, anak-anak yang masih kuliah, sekolah, bertanggung jawablah dengan ilmu pengetahuanmu. Ya, berikutnya, kita bertanggung jawab dengan fisik kita. Apakah kita menjaga kesehatan kita? Dulu ada yang bertanya kepada saya, Pak Beta, saya kenapa tidak boleh merokok ya? Kan merokok nggak ada yang larang. Memang nggak ada yang larang. Dilarang merokok itu hanya adanya di pom bensin. Di Alkitab nggak ada. Kenapa saya nggak boleh minuman-minuman yang beracun atau yang, maaf ya, beralkohol. Bahkan ada juga makanan-makanan yang beracun. Ya, terlalu banyak gula, terlalu banyak garam misalnya. Kenapa sih?
Karena Alkitab berkata kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Kita harus menjaga fisik kita. Saya berolahraga. Saya check up ke dokter untuk menjaga fisik saya. Nah, ini adalah kesaksian loh Bapak Ibu. Nah, bukan hanya fisik, environment. Environment itu apa? Hidup di dalam budaya atau lingkungan kerajaan Allah, atau hidup menciptakan lingkungan kerajaan Allah atau budaya kerajaan Allah. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang nilai kita. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita hidupi dalam hidup kita, tentang kejujuran kita, tentang tanggung jawab, tentang kita betul-betul menjaga waktu kita disiplin, menjaga keuangan kita tidak hidup boros. Itu bicara tentang budaya. Di dunia ini banyak budaya. Ini mulai dari mana serangannya? Dari mulai anak-anak, dari SD, SMP, SMA. Saya melihat tuh budaya yang lain, bukan budaya kerajaan Allah. Contohnya apa? LGBT. LGBT itu bukan, saya tidak berkata, saya membenci mereka, tidak. Tapi mesti ingat, itu bukan alternatif kehidupan. Itu adalah trauma kehidupan. Teman-teman yang LGBT jangan menyalahkan atau benci saya. Saya mengasihi. Sebagai hamba Tuhan, kami tahu kau mengalami trauma. Ayo kita jujur terbuka. Ketika kau mengalami trauma. Dan Tuhan mau sembuhkan. Apalagi berbicara budaya. Budaya hidup hedon. Ya, semua serba material. Padahal hidupnya Kristus, hidupnya apa Pak Bindan? Hidup salib. Waduh, beda loh. Loh Pak, hamba Tuhan itu kok hidupnya hedon? Itu bukan hamba Tuhan, itu mungkin terbalik. Hamba hantu mungkin. Maaf. Bukan apa-apa. Kekristenan itu bicara tentang salib. Bukan apa-apa mesti kita menderita, tidak. Tapi itu bicara tentang dampak. Bukan hanya rohani, tapi environment, itu bicara budaya. Menurut saya, hari ini yang perlu kita pertajam, yang mesti kita jadikan di budaya, yang kita anggap penting, nilai-nilai hidup kita. Kalau kita ingin berdampak dalam hal kerohanian, fisik, sosial, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa saya mesti berdampak? Saya ingin mengambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, hendaklah engkau bersaksi dimulai dari Yerusalem, dan Yudea, dan Samaria, dan ujung bumi. Jadi harus 4 area itu. Yerusalem saya mengumpamakan yang paling dekat dengan kita. Yudea itu provinsinya, ya mungkin yang lebih jauh. Kemudian provinsi lain, mungkin budaya yang lain, dan sampai di mana Tuhan membawa kita. Saya tidak sedang berbicara tentang ritual lokalitas, tapi bicara tentang mungkin berbicara tentang hubungan atau relasi. Siapa yang Yerusalem kita? Saya ingin ngasih contoh. Yerusalem kita misalnya keluarga inti kita, ayah, ibu, atau istri kita, atau keluarga besar kita. Kalau kita tinggal dengan paman dan nenek kita. Pastikan setiap kita menjadi dampak di dalam kerohanian, firman Allah, baca firman, di dalam fisik kita, di dalam sosial kita bersosial dengan keluarga kita dengan baik, atau berelasi dengan baik. Kita menjadi teladan dalam emosi. Karena saya selalu berkata, papi itu kurang sabar. Bukan hati bapak, hati ninja. Nah, itu nggak berdampak tuh Bapak Ibu. Tentang nilai-nilai kita ya di keluarga inti. Kalau saudara nggak bisa menjadi berkat di keluarga, konon saya sudah ketemu dengan 4 profesor, 4 doktor, semuanya hamba Tuhan, berkata 80% problem adalah dari keluarga. Jadi saya ingin mendorong jemaat jadilah teladan untuk keluargamu. Berdampaklah bagi keluarga. Kalau engkau bisa berdampak dalam keluargamu, engkau bisa menjadi dampak buat yang lain. Pemilihan penatua, diaken, orang-orang yang berfungsi maksimal, berfungsi penting di dalam jemaat, dikatakan harus menjadi teladan bagi keluarga. Bukan hanya keluarga. Kalau engkau jadi suami, istri, anak, ayah, ibu, ya, kita menjadi teladan di dalam keluarga rohani kita. Bapak rohani kita, atau mentor, atau kita sebut pemurid kita. Menjadi teladan di dalam peer atau kompak kita. Menjadi teladan untuk anak rohani kita, atau orang yang kita bina atau orang kita muridkan. Banyak di antara kita lupa kita punya keluarga rohani. Kita punya table of support, lingkungan orang-orang di sekitar kita secara rohani.
Di dalam komunitas kita ada orang-orang rohani. Kita harus jadi teladan buat mereka. Setiap kita, entah disebut bapak rohani, entah disebut pir atau kompak, entah disebut anak rohani, engkau harus jadi teladan. Berdampak, terang dan garam. Terang itu terlihat, garam terasa. Terang itu nyolok ya, kelihatan. Kalau garam itu terasa. Ya. Mungkin garamnya nggak kelihatan. Kalau lampu ini terang, kelihatan ya. Tapi kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi tetap menjadi dampak, punya influence ya. Bukan hanya masalah komunitas sel aja kita jadi berkat. Di dalam jemaat lokal. Ya. Jemaat lokal kita jadi berkat apa? Orang melihat hidup kita di jemaat lokal. Di jemaat Apeloh Bali, kita dikenal sebagai apa? Penggosip? Atau perusak? Pemecah belah? Atau orang yang sabar? Orang pendamai? Orang yang bersuka cita? Orang yang bertanggung jawab? Coba tentukan hidup kita ada di mana. Pikirkan, renungkan ya. Dan kita menjadi berkat di masyarakat. Ya, tangga, kota ini, bangsa ini, dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan, mengulang, menyimpulkan. Berdampak, pribadi yang berdampak itu perintah Tuhan. Allah yang setiap kita untuk dimanapun kita di tempat. Kita berdampak bukan dalam masa kerohanian. Dalam emosi kita, sosial kita, fisik kita. Dalam budaya, dalam intelektual. Kita berdampak mulai dari keluarga inti, keluarga rohani kita, komsel kita, jemaat, dan lingkungan masyarakat. Saya ingin memberi contoh. Ketika saya harus memberi berkat untuk keluarga, itu paling sulit. Nah, saya mesti belajar untuk menjadi berkat. Misalnya saya ini mudah amarah, ya. Saya berjuang keras untuk amarah saya. Sampai sekarang juga sama terus berjuang. Tapi dengan kondisi saya, dengan kondisi anak adik-adik autis, dengan kondisi Eliana, Elizabeth menolong saya terus untuk bertumbuh dalam karakter aman. Ya, jadi sabar. Ya. Dengan usia saya harus membuktikan proses itu. Saya memastikan saya menjadi teladan dalam fisik saya. Ya, menjaga pola makan saya, pola tidur saya. Ya, terus berjuang, terus berolahraga dan sebagainya. Saya memastikan saya belajar menjadi pemanusia belajar. Membaca jurnal, membaca buku, ya. Tidak salah saudara terima WA yang yang banyak informasi. Tapi pertanyaan mendolong ilmu pengetahuan kita enggak, ya. Saya belajar untuk menjaga hidup saya dengan sosial tetangga saya. Jadi teladan buat mereka. Jadi teladan ketika saya bertemu tetangga. Bukan hanya itu saja, dengan nilai-nilai. Kami di keluarga punya nilai-nilai. Nilai-nilai misalnya apa? Tentang keterbukaan. Apakah saya terbuka dengan mereka? Istri dan anak. Saya belajar mengatakan keluarga itu penting. Betul nggak saya menganggap waktu dengan keluarga itu penting? Jemaat yang dikasih Tuhan, pastikan setiap kita menjadi pribadi yang berdampak. Ada beberapa perenungan, pertanyaan yang sudah bisa renungkan atau sudah bisa bicarakan di komunitas saudara atau dengan keluarga saudara atau dengan siapapun juga. Dan saya berdoa setiap kita terus semakin kuat, semakin berdampak dan menjadi pribadi yang berdampak. Tuhan Yesus memberkati.